inews.id. Ini baru berita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning News edisi hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2025 dan kita akan ngomongin soal solusi transportasi, solusi kemacetan yang ada di ibu kota Jakarta. Kita tahu wilayah Jabodebek dengan aktivitas yang sangat padat, sangat tinggi, volume pergerakan orang yang sangat luar biasa setiap harinya dari wilayah Bogor, Depok, dari Cibubur yang ke Jakarta, begitu juga sebaliknya, kemudian dari wilayah Bekasi yang ke arah Jakarta, begitu juga sebaliknya, dan di wilayah-wilayah terintegrasi di Jabodebek. Ada LRT Jabodebek sebagai solusi. Apakah sejauh ini LRT Jabodebek sudah menjadi solusi kemacetan Jakarta? Kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir di studio pada pagi hari ini, Eksekutif Vice President LRT Jabodebek Muhammad Purnomo Sidi. Pak Purnomo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Pur. Terima kasih sudah datang di studio Pak Pur. Terima kasih sudah hadir Pak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, dari awal di launching sampai hari ini LRT Jabodebek, berapa rute perjalanan yang sudah dilayani? Ya, jadi LRT Jabodebek ini kan melayani dua jalur ya. Jalur, dua lintasan. Dari Duku Atas Sudirman menuju ke Harjamukti di Cibubur, dan dari Duku Atas ke Jatimulya Bekasi Timur. Iya. Nah, dari dua line itu ada 366 perjalanan tiap hari kita lakukan. Wow. Gitu ya. Jadi ada 366. Itu kita bagi dalam masa peak hour dan off peak hour. Kalau pagi itu kita sebut peak hour. Kalau jam 9 sampai jam 3 kita sebut sebagai off peak hour kan. Sore balik lagi peak hour. Peak hour. Sore peak hour. Jadi perjalanan berangkat dan pulang kerja ya. Betul. Jadi peak hour. Oke, ngomong-ngomong Pak, gimana sejauh ini animo dari masyarakat juga untuk menyambut hadirnya LRT? Apakah sudah menjadi salah satu pilihan alternatif untuk melakukan pergerakan? Iya. Jadi sampai dengan hari ini tuh kira-kira sudah 30 juta penumpang yang kita angkut ya. Diresmikan dari 28 Agustus ya. 2023 itu sudah 30 juta. Dari Januari sampai hari ini itu sudah hampir 5 juta penumpang. Jadi berarti ada penambahan ya? Ya, yang signifikan. Tiap bulan itu bertambah ternyata penumpang kita. Jadi tiap hari itu rata-rata sekitarnya 87 sampai 90 ribu penumpang yang bisa kita angkut kan itu. Kewalahan nggak Pak? Wah ya kewalahan. Kewalahan. Tapi kita tetap berupaya ya. Jadi kita tetap berupaya secara maksimal agar pelayanan bisa kita berikan. Betul. Artinya memang dari hari ke hari semakin bertambah ya jumlah pengguna. Semakin bertambah. Saya termasuk ini loh Pak, pelanggan setia nih. LRT. Terima kasih. Iya. Karena lebih cepat. Iya kan? Benar. Daripada bermacet-macetan di jalan gitu ya kan. Ke arah Cibubur, habis waktu tenaga, gitu ya, tenaga gitu. Iya. Belum lagi kesel segala macam ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk layanan tadi peak hour dan juga non peak hour di weekday. Kalau di weekendnya gimana Pak? Ya, weekend itu memang kita samakan dari pagi sampai sore ya, karena memang setelah 1,5 tahun beroperasi, kita bisa memotret bahwa angkutan dengan menggunakan LRT Jabodebek ini adalah angkutan untuk orang kerja. Jadi pada saat weekend ini memang kita kurangi, jadi sekitar 320 tujuan lah, 320 perjalanan kan. Jadi sama dengan di masa non peak hour, non peak hour kan gitu. Ini kan dari ada dua relasi itu ya Pak ya, Harjamukti ke Jakarta di Kuningan ya, Rasuna Said ya. Bukan di Duku Atas. Oh iya, Duku ujungnya. Atas. Terus yang relasi Bekasi ke Duku Atas juga. Duku Atas juga Duku ya. Atas. Dia pecahnya di Cawang. Iya. Jadi ada junction di Cawang. Yang apa namanya dekat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Iya, betul. Iya. Di Rumah Sakit PON. Pusat Otak Nasional, betul. Jadi pecahnya di situ tuh. Pecahnya di situ. Iya. Oke. Nah, apa yang membedakan LRT dengan, kan di Jakarta ada MRT, kemudian ada KRL juga, mungkin dari sisi efisiensi dan juga kapasitas, Pak?
Kalau ngelihat dari sisi teknologi, sama-sama kereta yang basisnya adalah menggunakan listrik ya, ramah lingkungan, dua-duanya, MRT maupun LRT. Tapi LRT ini adalah contoh peningkatan peradaban kita, teknologi kita. LRT ini driverless, tanpa masinis. Betul. Jadi semua dikendalikan dari pusat operation center. Saya sempat kaget tuh Pak, waktu pertama kali naik. Ini masinisnya mana nih? Gitu. Tidak cuman kaget. Di awal-awal kosong, itu kita sempat dikomplain. Ini yakin ini aman nih, nggak ada masinisnya, kan gitu ya? Iya. Kan saya gitu. kan biasa naik komuter Pak, naik LRT kan, masinisnya mana nih? Cuman kursinya doang gitu. Jadi sempat ramai itu memang. Yakin nggak ini aman kan? Gitu. Tapi kita kasih jaminan bahwa semua tersertifikasi, semua terverifikasi oleh lembaga yang punya akreditasi gitu ya. Jadi aman. Ini kereta pertama nih punya Indonesia yang nggak pakai masinis, driverless. Kemudian kalau teman-teman MRT kan masih ada di sekitar Jakarta ya. Kalau ini udah lintas ya Pak. Nah, kalau LRT ini kebetulan lewat ke Bekasi, lewat ke Depok kan gitu ya. Jadi lebih panjang. Kita punya 18 stasiun dan 44 km. Perjalanan kita. Ini satu proyek besar pemerintah langsung 44 km. Dan ini akan segera ekspansi lagi ya, Pak. Semoga segera. Karena ada pembangunan juga itu dari Kelapa Gading ya? Ya, yang punya LRT Jakarta ya. Itu LRT Jakarta. Jadi dari Kelapa Gading ke Manggarai. Ke Manggarai. Nah, itu nanti terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Gitu. Sehingga mudah bagi masyarakat untuk sekarang mobilisasi transportasi kan. Nah, saya kan sebagai warga Jerman Timur ya Pak ya. Jajaran Matraman Jakarta Timur. Ini juga udah nggak sabar pengen menyambut rute baru tuh yang sekarang lagi dalam pembangunan. Karena ini akan menjadi sarana transportasi yang cukup memadai dan juga pilihan bagi masyarakat untuk beraktivitas, karena warga Jakarta itu kan sibuk banget dinamis gitu, cepat, butuh waktu yang relatif singkat, perjalanan nggak kena macet dan sebagainya, karena perlu pindah-pindah juga kan. Oke, jadi ternyata bukan hanya kaget sebenarnya Om Andri, kalau boleh jujur ya Pak Pur ya. Sebenarnya sempat selfie juga itu Pak. Waktu melihat gerbong depan, wih nggak ada mesinnya, selfie itu langsung. Udah mau ngirim CV Pak. Kosong nih lowongan. Masinis. Lowongan masinis. Masinis nggak ada, ini jadi masinis Pak. Mas Mana drivernya nih? Aman nggak nih? Jadi sinis ya Pak. Iya. Nggak, tapi saya kagum gitu dengan LRT ya, karena masinisnya nggak ada, petugasnya banyak banget. Di dalam gerbong ya Pak. Ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan, ya kan ini. Ini petugasnya banyak tapi masinisnya nggak ada gitu. Karena itu canggih ya. Karena itu canggih. Canggih. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan LRT dari moda transportasi publik lainnya Pak ya. Betul. Oke, kelebihannya apa lagi Pak? Kita bisa otomatis dengan kita jaraknya makin jauh, bisa ngangkut penumpang lebih banyak. Dalam satu. Per rangkaian tuh berapa sih Pak penumpangnya? Kalau normal itu 700-an lah ya, 700 orang. Tapi dalam kondisi peak hour, dalam kondisi beban penuh itu bisa sampai 1.200. Sejauh ini Pak, jarak antar kereta itu berapa menit? Headway-nya ya. Kalau sekarang kan kita mulai tanggal 1 mengoperasikan 22 transit ya. Awalnya 20 transit, sekarang jadi 22 transit. Itu tadi dari Harjamukti sampai ke Cawang. Kan tadi ketemunya di Cawang. Ketemunya di Cawang. Harjamukti ke Cawang itu 10 menitan. Sama dengan Bekasi Jatimulya ke Cawang 10 menit. Kemudian dari Cawang ini kan ketemu nih. Nah, Cawang ke Duku Atas itu 5 menit sekali. Jadi per 5 menit sekali. Itu sudah datang kereta belakangnya. Tapi nanti kedepannya akan lebih diperpendek lagi. Kita sedang mempersiapkan agar nanti bisa sekitar 26 transit ya. Artinya mantap. Headway kita arahkan mungkin sekitar 3 sampai 4 menitan. Yang Cawang itu bisa headway-nya 3 sampai 4 menit lah. Gitu. Artinya udah 5 menit pun satu rangkaian selalu penuh itu Pak ya? Selalu penuh. Pagi sore itu selalu penuh. Selalu penuh. Dan yang jadi incaran anak-anak muda kalau naik LRT nih Pak, itu ada kursi yang cuma berdua Pak. Bapak nggak tahu kan? Di tengah ya kan? Iya Pak. Itu kalau yang jomblo Pak, rebutan Pak. Berasa jadi pengantin Pak. 5 menit, 10 menit jadi pengantin gitu, lumayan. Iya. Ini perlu saya catat itu berarti.
Ada di tengah, Pak. Iya. Ada di tengah. Jadi ini ada sisi humanisnya juga. Jadi story itu ya. Iya, jadi story. Itu banyak Pak anak-anak muda Gen Z gitu ya. Pokoknya kalau naik LRT cari yang kursinya 2. Jadi kalau angkutan lain kan kursinya panjang. Nah, ini cuma hanya 2 di tengah. Dan saya juga cukup ini ya. Kita cukup apresiasi juga ke masyarakat ya. Teman-teman yang pengguna LRT ini kalau ngantri itu benar-benar rapi. Tertib ya. Tertib. Tidak gini. Wah, saya lebih baik berjejal aja enggak. Dia nunggu kereta berikutnya. Karena sudah tahu 10 menit sekali pasti datang, 4 menit sekali, 5 menit sekali pasti datang. Jadi dia nunggu kereta belakangnya dengan tertib itu. Wah, ini benar-benar perubahan peradaban, perubahan pola pikir dari masyarakat kita kan itu. Nah, ini yang perlu kita terus sosialisasikan masyarakat. Betul. Iya. Oke. Nah, dengan sudah banyaknya penumpang atau masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek, apakah sudah cukup efektif Pak untuk mengurai kemacetan? Seberapa besar LRT Jabodebek telah berdampak mengurai kemacetan Jakarta sejak beroperasi pada 2023 ya Pak ya? Ada hitungannya nggak sih Pak itu Pak? Ya. Jadi kemarin itu kita kerjasama dengan teman-teman dari UI ya, dari Polar UI gitu untuk membuat kajian dampak apapun atas hadirnya LRT Jabodebek ini ya. Jadi ternyata dari hasil kajian itu kita menemukan beberapa hal yang cukup signifikan gitu. Jadi yang pertama adalah salah satunya adalah berapa sih emisi karbon yang bisa dihemat, yang bisa dihilangkan ya. Itu hampir kalau kita nilai dalam bentuk value rupiah itu hampir 200-an miliar lah, 268 miliar. Ini kan cukup signifikan dalam rangka bagaimana kita sekarang mulai merubah kehidupan, gitu ya. Tata kehidupan masyarakat itu jadi lebih sehat, lebih nyaman gitu. Itu 260 miliaran lah kan itu. Itu dampak dari emisi karbonnya ya. Kemudian dari dampak penggunaan bahan bakar juga sama. Bisa menghemat sekitar 114 miliaran lah dari bahan bakar yang biasanya digunakan oleh kendaraan pribadi itu bisa di-reduce dengan adanya LRT Jabodebek ini kan gitu. Nah, ini adalah beberapa dampak yang kemarin kita lakukan kajian dengan teman-teman dari Polar UI. Juga termasuk berapa sih potensi kalau terjadi kecelakaan, kan gitu ya. Kalau ada kecelakaan di jalan raya dan lain sebagainya, potensinya seperti ini loh, kan gitu. Nah, kalau dengan adanya LRT kan relatifly itu akan semakin turun ya. Bahkan sampai kalau menurut kajian kemarin hampir sampai 4 triliunan. Kan gitu. Bisa kita lakukan sesuatu yang aman, yang safe gitu ya. Kan gitu. Dan memang kebetulan LRT Jabodebek ini kan ada di bawah KAI ya. Jadi kami di tahun 2025 ini mulai merubah visi nih. Jadi bagaimana kita bisa driving sustainability transportation. Untuk apa? Untuk menghensing people life, untuk meningkatkan kehidupan orang, masyarakat itu seperti apa gitu. Kita ya salah satunya emisinya dikurangi, lingkungannya dijaga. Nah, ini yang kita lakukan kan gitu. Dan kalau campaign ini benar-benar sampai ke masyarakat juga support, artinya ini semua pihak harus bersinergi gitu ya, untuk mendukung lingkungan yang lebih sehat, gaya hidup dan pola hidup yang lebih baik, lebih tertib, kemudian juga lebih green ya, lebih hijau. Oke. Ada rencana ini nggak Pak? Integrasi lah, karena kan moda itu ada beberapa ya, termasuk dari KAI sendiri ada LRT, ada KRL gitu ya, ada semacam nanti integrasi nggak? Dari awal kita sudah berupaya secara maksimal dengan teman-teman, dibantu oleh teman-teman dari BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jakarta, untuk bagaimana kita bisa menjadi simbol-simbol hub. Gitu. Betul. Kalau kita lihat dari awal, proyek kita tuh yang di tengah ya, yang di tengah mulai dari Pancoran sampai Duku Atas kan di bawahnya halte Transjakarta. Kita sinergi dengan DKI dan Trans agar penumpang bisa berpindah di hub-hub itu. Kemudian di stasiun-stasiun awal seperti Harjamukti nih Mas Andri. Harjamukti itu sekarang sudah ada 12 mobil feeder. Jadi 12 mobil dari perumahan yang ada di sekitar Cibubur, dari mall, kemudian juga dari
bis dan juga dari Depok kan kemarin ada bis kita. Benar. Kemudian ada bis Transpakuan dari Bogor. Dari Bogor pun ngejar pakai naik LRT dengan menggunakan bis Pakuan. Demikian juga stasiun-stasiun yang lain ya. Kemudian Cikuku itu kita integrasikan dengan KRL komuter ya. Kita bagaimana bersinergi dengan Transjakarta pada waktu itu agar dibuat jembatan JPO melintas di atasnya tol dalam kota sehingga penumpang bisa berpindah, bisa nyebrang, jalan kaki bisa nyebrang ke sana. Nah itu kita lakukan terus improvisasi itu kan gitu. Supaya memudahkan ya, dan juga menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Halim itu kita koneksikan dengan Wus. Nyambungnya kalau naik Wus bisa turun di Halim, langsung jalan LRT. Kita buatkan JPO, kita buatkan stasiun agar masyarakat tadi lebih mudah untuk. Lumayan itu jalannya. Lumayan. Di Bekasi kita ada yang bisa langsung masuk mall juga. Di Revo Bekasi Barat itu langsung masuk mall. Sebentar lagi ada Anwa itu juga sebelahnya Revo. Itu juga nanti rencana terintegrasi. Ada lorong yang bisa masuk ke apartemen dan pertokoan di situ. Nah ini terus kita lakukan sinergi dengan teman-teman BPTJ, dengan teman-teman dari angkutan darat itu agar ini benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat kan gitu. Tapi tadi yang menarik nih proyeksi ke depannya nih. Katanya sampai ke Bogor ya, Pak? Ya rencana. Wah, ini nih. Baranang Siang. Wah, nggak hitam ya? Baranang siang-siang. Panas. Itu udah ada rencana berarti ke Baranang Siang? Udah ada ya, Pak? Sedang proses ya. Sedang proses ya. Kita sudah melakukan kajian dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Gitu. Karena memang prinsipnya LRT ini bersinggungan dengan tol atau menyisir tol gitu ya? Ya, menyisir tol. Memang kebetulan trasenya di pinggir tol tol. Karena kalau yang tengah dan barat sudah di cover oleh teman-teman dari kereta komuter. Betul, komuter. Tapi yang ke tengah ke timur, baik itu dari mulai Cibubur dan sampai ke Bogor kan memang belum ada. Belum ada betul. Berarti itu lewat Sentul ya, Pak ya? Ya, lewat Sentul. Wah, ini sampai ke Sentul City. Buat warga Sentul ini. Iya, benar. Apalagi melihat dinamika properti kan sekarang cukup banyak di daerah situ, perumahan yang ada di sekitar nantinya terasa LRT. Iya benar. Jadi keluar komplek rumah udah langsung LRT. Langsung turun di stasiun depan kantor gitu. Enak banget. Indah banget kan. Itu dia tuh. Nah, dari evaluasi yang dilakukan, evaluasi pengoperasian LRT Jabodebek, apa aja Pak temuan-temuan tantangan, kemudian masalah yang dihadapi? Ya sekali lagi ini kan teknologi baru ya buat Indonesia terutama. Jadi ya kita semua belajar belajar bagaimana kita bisa dapat transfer teknologi dari kondisi-kondisi ini gitu ya. Dan memang keretanya ini kan produk Indonesia ya. Produknya Inka ya. Jadi ini suatu kebanggaan bahwa kita Indonesia bisa membuat kereta yang berteknologi tinggi kan gitu. Ya tentunya adalah kalau kita istilah orang teknik itu ada baby sickness-nya lah. Anak kecil yang baru lahir sakit ya itu proses bagian dari perjalanan kita ya baby sickness itu. Tapi kita berkomitmen ini kita selesaikan lah dengan semua stakeholder ya. Ada teman-teman Inka, teman-teman Adikarya, teman-teman Kementerian Perhubungan, semua dan masukan dari para pengguna ya. Betul. Luar biasa. Jadi itu beberapa tantangan yang kedepannya terus coba ditingkatkan dan terus ditingkatkan lagi ya. Ada ini nggak Pak gangguan operasional? Apakah masih kejadian? Sekali waktu masih ada. Sekali waktu masih ada beberapa gangguan. Tapi kita sudah membuat suatu skenario plan agar penumpang tidak terganggu ya. Kenyamanannya sampai terganggu dalam waktu lama gitu. Kita sudah buat skenario plan kan untuk mengantisipasi bahwa penumpang agar selalu merasa nyaman dan aman kan gitu. Jadi kalau listrik di rumah saya ngejepret, LRT tetap jalan ya? Belum tentu ngejepret. Tidak akan pernah ngejepret. Nggak ada hubungannya. Nggak pakai token kita. Kalau nggak bunyi ya. Nggak ada. Kita nggak pakai token masalahnya. Nah ini juga satu hal yang penting buat para pengguna nih Pak. Soal tarif. Ada rencana perubahan nggak atau penyesuaian atau kenaikan tarif saat ini? Jadi gini, desisnya adalah tarif ini ditentukan oleh pemerintah.
Karena ini kalau untuk kepentingan masyarakat betul. Dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan subsidi gitu ya. Kalau kita ngomong operasional fulfill berapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena pemerintah menilai bahwa kemampuan beli masyarakat seperti ini, jadi disesuaikan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi. Jadi so far sampai saat ini kita belum ada rencana untuk kenaikan tarif sih. Iya. Jadi tapi ada perbedaan tarif antara yang peak hour dan bukan itu ya. Betul. Jadi kalau peak hour itu kita kan dari tarif 5.000 sampai dengan 20.000. Iya, betul. Ya, kalau dari Harjamukti temannya Mas Andri sampai ke Duku Atas 20.000 tuh. Iya. Tapi di tengah-tengah kalau naiknya dari Taman Mini, dari Cawang itu harganya tidak 20.000 lagi. 10.000 lebih murah kan gitu. Nah, untuk yang non peak hour dari jam 9 sampai jam 3 itu hanya 10.000, dari 5.000 sampai 10.000. Kan gitu. Tapi menariknya LRT sebenarnya dia punya kantong-kantong parkir juga loh. Sekarang kita mulai bangun. Termasuk tadi sebenarnya tidak hanya integrasi yang kita bangun, tapi juga salah satunya kita bekerja sama untuk melakukan kantong-kantong parkir. Benar, kantong-kantong parkir. Stasiun-stasiun kita. Salah satu di Taman Mini ya Pak ya. Taman Mini, itu ada, kemudian Harjamukti. Iya, Harjamukti, Ciracas, itu kita bekerja sama lah dengan pengelola kawasan itu. Kan itu saling menguntungkan lah, mutualisme. Iya, dan makanya Om Andri tahu ada kantong parkir karena udah pasang kuda-kuda Pak. Iya. Juru parkir. Mau naruh CV lagi Pak. Mau naruh CV Pak. Di mana ada parkir? CV nih. Juru parkir sama tadi. Masinis sudah LRT. Bisa semua lah. Multitasking. Iya. Nah, belakangan ini juga rame nih Pak soal naming rights ya. Jadi kalau di Transjakarta itu halte bisa kita namakan kalau kita pengen kayak misalnya di Petukangan ada The Massive gitu ya. Petukangan The Massive. Kalau di LRT Jabodebek apakah juga akan ada atau sudah ada mungkin naming rights? Sudah ada. Jadi mungkin sama lah prinsipnya dengan teman-teman MRT, teman-teman Transjakarta bahwa ada naming rights. Jadi di kita juga sudah ada nih. Ini yang sudah ada adalah Pancoran Bank BJB. Iya. Kemudian BNI Duku Atas. Kan gitu ya, Duku Atas BNI ini sudah mulai juga kita. Masuk. Nah, nanti ini sebentar lagi juga ada di Kuningan. Kemudian juga ada di Setiabudi. Kemudian di Rasuna Said ya. Jadi ada kira-kira tiga lagi yang akan kita launch di tahun 2025 ini. Tapi awal-awal naik LRT emang agak membingungkan tuh 3 stasiun itu. Kenapa? Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said. Oh, karena masih sama-sama di Kuningan. Jalannya Rasuna Said, daerahnya ke daerah Kuningan. Iya, betul. Ini Setiabudi. Ini yang sebelah mana nih? Waktu awal-awal tuh. Iya, tapi dengan naming brand mungkin agak jadi pembeda ya. Jadi lebih aware orang ya. Mas Fadli bisa masukin kali. Berapa Pak? Iya, sedap. Nanti kita buka anunya ya, proposalnya ya. Harga teman lah. Oke Pak, deal. Terima kasih. Belum. Jadi untuk Sobat iNews mungkin berminat ya. Boleh nggak sih Pak? Naming right? Boleh kan? Boleh. Dan sebenarnya naming right ini adalah yang nanti akan kita gunakan sebagai pengurang subsidi. Jadi nanti kita akan setor ke pemerintah. 100% kita setor ke pemerintah. Jadi nanti sebagai pengurang subsidi, artinya beban pemerintah untuk memberikan subsidi itu bisa berkurang. Dan ada batas waktunya Pak, setahun, 2 tahun gitu. Monggo sesuai kontrak bebas sesuai dengan kontrak lah. Oke, siap. Kita deal ya. Belum. Nanti di belakang kita bahas dulu. Naming rights-nya ada fotonya Pak, bisa nggak? Oh bisa. Atau nanti buat Sobat iNews yang berminat hubungi saya nanti kolektif ya. Panjang dong namanya. Ini kan mau Lebaran nih Pak. Ada berapa perjalanan Pak selama mudik Lebaran atau ada poskonya kah? Kemudian berapa target penumpang yang hendak dicapai? Jadi kalau Lebaran ini kan tadi di awal saya sampaikan bahwa LRT ini dipergunakan untuk teman-teman yang bekerja. Nah, yang bekerja ini mungkin kayak Om Fadli, Mas Andri juga pasti pada pulang nih, mudik nih. Kan gitu. Jadi memang kayaknya kita prediksi pasti tidak akan sepenuh kalau hari-hari biasa. Hari kerja. Jadi kita hanya sekitar masa non peak hour kita pakai di masa angkutan Lebaran. Jadi 340-an perjalanan ini kita pergunakan sama dengan yang waktu non peak hour ya. Target kita sih penumpang mungkin sekitar 1,1 juta lah ya di masa Lebaran ini, 1,1 juta. Tapi
Di masa Lebaran ini dari tanggal 28 sampai tanggal 7 kita tarifnya 10.000, sama dengan non peak ya. Dan sepeda boleh dibawa. Artinya ketika di Jakarta lengang, ini bisa ini boleh bawa sepedahan nih. Boleh bawa sepeda lipat, non lipat, bisa kita izinkan untuk naik LRT dari tanggal 28 sampai tanggal 7 April gitu. Sepeda lipat ya? Enggak. Sepeda biasa. Lipat pun boleh. Enggak, maksudnya ini mau bawa sepeda statis, Pak. Treadmill. Enggak boleh. Kalau fitness di rumah aja. Enggak boleh. Di tempat gym ya. Oke, Pak, ini ada fansnya LRT nih, Pak. Ini penumpang setia LRT, ada Mbak Ayu dan Nukusuma. Boleh kita sapa sebentar ya. Saya pelanggan LRT dari Harjamukti. Sama dong. Sama ya. Sama. Okay. Halo Mbak Ayu. Iya. Wah, boleh janjian. Iya. Ya, kita duduk di kursi pengantin itu. Itu terkenal banget loh Pak kursinya, Pak. Iya. Boleh yang mau private di situ bisa. Iya, bisa. Tapi katanya kalau turun di Harjamukti taksi susah, Pak. Iya. Jadi mungkin Pak Pur bisa ngasih solusi atau tadi feeder tadi atau gimana, Pak? Iya. Ya memang yang mungkin yang tidak tercover oleh feeder kan mau nggak mau pakai taksi atau pakai kendaraan online ya. Kendaraan online. Memang di situ kita masih sempit ya, sebelahnya memang ada Kuarnas nih. Iya benar Pak. Tapi kita sekarang lagi perbanyak. Kemarin sudah kita mulai perlebar nih untuk tempat layby untuk feeder itu. Harapannya jalur yang di tengah itu bisa lebih lancar kan gitu. Terus juga kita tambah teman-teman security ya agar bisa lebih memperlancar. Kemarin kami koordinasi juga dengan teman-teman dari Disub Depok dan teman-teman dari Satlantas ya untuk membantu pengaturan di Harjamukti kan gitu. Oke, ini satu lagi nih ada Pak Tinul, warga Tangsel, Pak. Tangsel. Ada rencana ke Tangsel nggak Pak? Belum ya. Ini nih Tangsel. Mohon maaf nih ya warga Tangsel ya. Nanti tunggu Mandiri jadi bupati atau wali kota Tangsel. Oke, Pak Pur mungkin ada lagi yang pengen disampaikan, Pak. Terima kasih nih sahabat iNews, semoga LRT ini ayo kita manfaatkan LRT ini untuk mobilitas kita bekerja agar hidup kita lebih sehat, agar hidup kita lebih nyaman gitu ya. Kita manfaatkan transportasi massal yang ada di Indonesia ini kan gitu. Sambil kita juga tahu belajar bagaimana kita bisa sekarang berubah peradaban kita. Kalau kita ngelihat kereta tidak ada masinisnya biasanya di luar negeri. Sekarang bisa kita lihat di sepanjang jalur LRT Jabodetabek. Gitu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi ayo kita manfaatkan transportasi publik untuk kepentingan aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Sukses untuk LRT ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus melayani masyarakat Jabodebek dalam pergerakan supaya lebih lancar, lebih semakin tertib, panjang, banyak jalurnya. Betul. Dan semakin optimal ya. Betul. Amin. Oke. Baik, kalau begitu Sobat iNews sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini dan perbincangan soal LRT mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk warga Jabodebek yang hilir mudik ya dalam beraktivitas sehari-hari bisa manfaatkan LRT untuk mengurangi polusi dan juga mengurangi tingkat kemacetan sehingga hidup juga lebih tertib, lebih sehat. Oke. Akhir kata saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.